Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Jemaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita diciptakan oleh Allah di dunia ini manusia yang disifati oleh Allah dengan makhluk yang mempunyai hajat, makan, minum, pakaian, rumahan, kendaraan, pernikahan. Ini hajat-hajat kita. Dan hajat manusia ini yang sempurnakan adalah Allah Ta'ala. Namun kita ini berusaha siang dan malam supaya kita ini senantiasa berusaha hajat kita bisa terpenuhi. Namun manusia untuk urusan kehidupannya mereka diatur oleh syariat. Syariat yang atur, bukan syahwat. Manusia akan hancur kalau dia hidup dengan syahwatnya. Syariat Allah turunkan supaya manusia bisa terarah. Kalau dia orang sehat, terarah sehatnya. Bahkan kalau dia sakit pun, maka dia gunakan sakitnya itu untuk mendekatkan diri pada Allah, bukan untuk berkeluh kesah, bukan untuk protes Allah, kritik agama, bukan. Kalau dia dikasih kaya, maka dengan syariat terarah kekayaannya. Itu juga waktu miskin. Dan nanti dikasih miskin bukan untuk mengeluh, bukan untuk menjadi orang yang kecewa, berputus asa. Dengan kemiskinannya dia hidup dengan syariat. Syariat ini mengatur semua. Saat jadi pemimpin, apa syariatnya pemimpin? Waktu jadi rakyat, apa syariat? Di syariat yang Allah turunkan melalui nabi-nabi dan rasul itu untuk semua kalangan, untuk semua lapisan masyarakat. Suami, istri, orang kaya, orang miskin. Amalkan syariat. Syariat ini mudah diamalkan kalau iman kita kuat. Iman yang mendongkrak semangat kita untuk menyempurnakan syariat. Iman ini dikuatkan. Hari-hari kuatkan iman. Jadidu imanakum. Perbaharuilah iman kalian. Ila wa kaifa tujaddidu imanana ya Rasulullah. Bagaimana cara kami perbaharui iman? Qala aksiru min qawli la ilaha illallah. Berbanyak kamu bicarakan la ilaha illallah. Bicarakan kehebatan Allah, kuasa Allah. Allah ciptakan kita dulu lemah, baik. Saat kita baik, makanan diberikan sama kita, minuman diberikan sama kita, disusui. Belum bisa apa-apa, akalnya lemah, tidak bisa bedakan mana kotoran, mana makanan, mana plastik, mana roti. Semua mau masuk, mau dimakan. Kemudian dikasih kedewasaan, kecerdasan, bisa membedakan baik buruk. Nanti masa akan datang, watakuna syuyukan, kamu akan jadi tua, lemah, jadi tua renta,
Pikun lagi nanti seperti anak bayi dulu, sampai dia lupa anaknya berapa, anak mantunya siapa, lupa dia. Sampai jalan pulang ke rumah juga dia lupa, lemah. Terus dia jalan seperti waktu bayi dulu, merangkak. Dia jalan seperti semut, kakinya susah sekali. Dulu waktu muda lincah, bergerak, pantai timur, pantai barat, pantai utara, pantai selatan, gunung bolak-balik, lautan dijelajahi, masih muda. Kalau sudah umur ke atas 50 tahun, 60 tahun, sudah mulai lemah, pandangan kabur. Ini menandakan kehebatan pencipta. Jadi tanda-tanda kehebatan Allah, Dia yang kendalikan kamu. Waktu bayi belum diberikan tenaga, karena kecerdasan, kepandaian, tenaga itu dari kudrat Allah, dari khazanah. Wa in min syai'in illa 'indana khazainuhu. Dan tidaklah dari segala sesuatu, apa saja, keadaan, kesehatan, kekayaan, kemenangan, ketenangan, tenaga, kekuatan, illa indana khazainuhu. Perbendaraannya itu ada dalam khazanah kami, di gudang kekayaan perbendaraan Allah. Allah yang beri kepada tiap-tiap makhluknya, termasuk manusia. Allah yang beri. Maka kita manusia ini berhajat sama Allah. Dan Allah yang punya kekayaan tidak berhajat dengan kekayaannya. As-Samad. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Katakan Allah itu esa. As-Samad. Tidak berhajat, tidak butuh, tidak perlu, tidak bergantung dengan apa yang Dia ciptakan. Dia berikan makanan seluruh makhluk, tapi Allah tidak berhajat dengan makanan. Dia siapkan air untuk seluruh makhluk yang minum, manusia, hewan, ada air disiapkan oleh Allah. Burung-burung, ikan, hewan buas, hewan ternak, kasih. Tapi Allah tidak berhajat dengan air. Dan khazanah Allah tidak terbatas. Kita disuruh sama Allah Ta'ala supaya ada masalah mengadu sama Allah. Dalam Taurat, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah, wahai Musa, apabila kau punya hajat, sekalipun itu hajat kepada garam, maka mintalah kepada aku. Garam itu murah. Satu bungkus mungkin 500 ataukah 1000 atau 5.003. Garam itu murah. Tapi yang murah sama yang maha kaya memerintahkan nabinya supaya melatih diri yang murah, yang sepele, yang kecil, yang ringan, biasakan mengadu sama yang maha kaya. Supaya kebiasaan itu apabila menjadi hakikat, menjadi sifat, menjadi watak karakter, maka nanti kalau kau punya masalah sebesar gunung, karena yang sebesar garam saja kau mengadu sama aku, maka kalau masalah itu besar seperti gunung, pasti kau akan berlari kepada aku. Tapi kalau yang kecil-kecil, tidak terbiasa melapor sama Allah dan tidak mendidik anak istri mengadu sama Allah, maka semua panik. Istri panik, anak panik, bapak panik, orang kaya panik, pemimpin panik, rakyat panik, yang punya harta panik, punya jabatan, semua panik. Padahal masalah sepele. Karena urusan makhluk diselesaikan dengan makhluk. Ini ciptaan. Maka berlari kepada ciptaan. Bagaimana
piring kosong bisa terisi diambil dari piring kosong? Bagaimana gelas kosong mau terisi, sedangkan untuk cerek menuangkan air cerek yang kosong? Semua makhluk ini ibarat wadah yang kosong, semua kosong. Allah yang isi, Allah yang wujudkan zatnya, juga Allah yang kasih sifatnya. Api Allah yang ciptakan, maka yang taruh sifat pada api Allah. Air Allah yang ciptakan, yang kasih sifat pada air Allah. Begitu juga angin Allah yang ciptakan, yang kasih sifat sama angin Allah. Dan tanah, semua makhluk, semua ciptaan Allah. Allah yang ciptakan zatnya makhluk dan sifatnya makhluk, Allah yang letakkan. Maka kalau Allah yang ciptakan, itu di bawah kendali Allah, di bawah aturan Allah, di bawah kekuasaan Allah. Dari satu makhluk bisa Allah tukar kepada makhluk yang lain. Makhluk itu yang satu bukan didatangkan makhluk yang lain. Dari makhluk itu Allah rubah menjadi makhluk yang lain. Kayu bisa Allah rubah jadi ular, ular bisa Allah rubah jadi kayu. Berubah. Lemparkan tongkatmu wahai Musa, lempar. Berubah jadi ular yang besar, memakan tali-tali sihirnya Fir'aun, punya tukang sihir, makan semua. Ya, sihir merubah pandangan mata orang yang ada di sekitar situ. Terkecoh, ditipu dengan permainan sihir itu. Maka tali-tali seperti ular. Tapi ini hakikat, tongkat kayu dibuang menjadi ular. Allah rubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Terkadang zatnya Allah tetapkan, sifatnya Allah rubah. Api tetap api, berkobar. Apinya menjilat-jilat angkasa. 40 hari apinya terbakar. Tidak dirubah jadi es, tidak. Sifatnya es, sifatnya salju, sifat dingin Allah taruh dalam api, sifat panasnya api Allah tarik, tukar dengan es. Ya naruni, badan, bukan ya naruni saja. Hei es, begitu. Atau hei api jadilah es, jadilah salju. Bukan, tetap api, tapi sifatmu yang panas badan berubah menjadi dingin. Apinya tetap api, lidah api terus menjilat-jilat angkasa. Sampai burung itu kalau lewat di atas, ada ulama katakan jarak 1 kilo akan hangus terbakar. Karena panasnya api yang berkobar selama 40 hari dan dikumpulkan kayunya selama 1 bulan oleh penduduk Babylon. Harriquhu, perintahnya Namrud, bakar dia. Maka semua orang di negeri itu berhajat cari kayu, cari kayu, cari kayu. Yang mau menikah, maharnya separuh untuk bawa uang panae, setengahnya pakai beli kayu untuk bakar Ibrahim. Yang sakit berobat sembuh, maka dia beli kayu bakar untuk pembakaran Ibrahim. Orang-orang yang kaya semua berderma untuk beli kayu, kumpulkan kayu. Pembakarannya maha hebat, karena perintah raja bakar dia. Ibrahim alaihissalam di hatinya ada keyakinan yang sempurna. Makhluk ini dalam genggaman Allah, apapun itu makhluk, debu sampai gunung-gunung, setetes air sampai samudra, semut sampai malaikat Jibril, semua adalah makhluk. Makhluk tidak bisa berbuat, tidak bisa bertindak kecuali atas izin Khalik penciptanya. Dan makhluk itu Allah yang letakkan
sifat pada makhluk, sifat yang membahayakan, mudarat, dan juga yang memberi manfaat, itu Allah yang letakkan. Allah kuasa bisa merubah satu makhluk dengan bentuk makhluk yang lain, seperti mana tongkat itu. Allah bisa tukar jadi ular. Tapi Allah juga kuasa makhluk sifatnya Allah tarik, Allah ganti sifat yang lain. Allah kuasa. Maka kita jangan berpegang dengan makhluk, jangan bersandar dengan makhluk, karena dia diumpamakan ulama seperti sarang laba-laba. Siapa yang bersandar di sarang laba-laba, mesti dia jatuh dengan sarang laba-laba. Begitu siapa yang bersandar dengan jabatannya, dengan hartanya, dengan emasnya, dengan ladangnya, dengan sawahnya, dengan uangnya, mesti dia hancur dengan itu apa yang dia bersandar dengan. Dan itu cerita ada di Al-Quran. La raiba fihi. Tujuannya supaya hati kita mantap. Dan ini peringatan untuk kita semua umat Rasulullah. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Ini cerita wajah bil haqqi wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Ini cerita orang terdahulu yang kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad. Ini cerita hak, cerita yang benar. Ini cerita bukan dongeng, bukan cerita-cerita yang dibuat-buat. Memang pernah terjadi kaum yang mereka bersandar dengan pertaniannya, sawah segala-galanya, ladang segala-galanya. Maka Allah hancurkan mereka dengan ladang-ladangnya, kaum Sabah. Bahkan banjir besar membanjiri kebun-kebun mereka, sumber mata pencaharian mereka. Memang manusia punya hajat, perlu makan, perlu minum, perlu pakaian. Dan manusia dikerjakan, dia hidup kerja. Maka khalaqnal insana fi kabad. Manusia itu punya etos kerja, sungguh-sungguh mau cari duit. Bangun pagi pikir uang, mau kerja apa hari ini, bagaimana usahaku, bagaimana bisnisku, mana nota yang belum dibayar, mana yang sudah dibayar. Semua orang berpikir, karena memang sudah begitu Allah sifati manusia. Membuat usaha untuk memenuhi kebutuhannya. Tapi kita diatur oleh syariat. Jangan mendahulukan syahwat. Orang yang syahwat, pikirannya itu alhaqumut takatsur hatta zurtumul. Dia pikirannya hanya menumpuk saja, menambah, mengumpul, menumpuk. Dia tidak terarah mau kemana hartanya. Tidak. Ini yang menggerakkan di hatinya ini bukan iman, tapi ini syahwatnya tadi. Ayo kau bersaing dengan tetanggamu, ayo kau bersaing dengan teman-temanmu. Kau yang lebih tinggi rumahmu, kau yang lebih hebat, kau punya harta, pangkatmu yang lebih tinggi. Terus pikirannya begitu saja. Kalau orang ada iman, begitu dapat harta, langsung syariat. Kemana harta ini dibelanjakan? Agama atur. Agama yang atur. Sebagian untuk agama, bagian untuk keperluan, untuk nafsu kita, untuk apa makan minum, hajat kita. Sebagiannya untuk urusan putaran modal untuk usaha, misalnya pedagang. Sebagiannya pakai untuk agama. Nah, agama itu seperti pakai fisabilillah, pakai ibadah, pergi haji umroh, pakai bangun masjid, pakai menafkahi fakir miskin. Tapi khususnya zakat yang harus perhatikan, zakat. Hasinu amwalakum bizakat. Bentengilah harta kamu dengan zakat. Allah selalu pasangkan ayat sholat dengan ayat zakat. Aqimis sholata wa atuz zakat. Aqimis sholata wa atuz zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Dirikan sholat yang 5 waktu, bayar zakat. Hari-hari kasih orang miskin 1 orang sedekah sunnah. Itu obat. Itu obat. Dawu mardaku bis sadaqah. Obatilah orang-orang sakit kamu dengan sedekah. Kasih sedekah. Ada orang miskin, ada jemaah datang di masjid, kasih makan, sedekah. Itu jadi obat.
Obat jasmani juga, obat rohani juga. Obat jasmani, obat rohani juga. Kita jangan kikir, kasih sedekah. Dan kata Nabi, orang yang suka sedekah tidak jatuh miskin dia. Tidak akan miskin. Kalau nanti digoncang dengan masalah, pasti Allah selesaikan. Allah bereskan dengan dia istiqomah sedekah. Kemudian sedekah itu, kalau dia buat, tidak mati jelek dia, tidak akan mati jelek dia. Allah jaga dia jadi orang yang husnul khotimah, bukan su'ul khotimah. Tapi ada tahunan namanya zakat, yang kalau sudah sampai nisab dan haul, wajib dia tunaikan. Yang menerima 8 asnaf, sekurang-kurangnya 3 dia cari. Orang miskin, fukara wal masakin, itu sabil, orang yang berhutang, dia kasih. Ta'liful qulub mu'allaf, orang yang sedang dijinakan hatinya, dia kasih. Sama ambil zakat juga. 8 golongan yang menerima hak mereka. Maka dia terarah nanti dia gunakan dia punya harta sesuai syariat. Nah, harta tadi ini, harta yang Allah kasih sama dia, ini jadi akhirat. Jadi apa saja yang Allah beri sama kita, kesehatan, bila digunakan dengan syariat jadi akhirat. Jadi apa? Jadi akhirat. Jadi surga. Contoh tadi harta, dia bangun masjid. Man bana masjidan fid dunya, banallahu lahu qasran fil jannah. Siapa yang bangun rumah Allah di dunia, Allah bangunkan untuknya sebuah istana di surga. Jadi istana di surga. Jadi istana untuk dia. Kenapa? Dia gunakan sesuai syariat. Tapi kalau dia hanya begitu dapat, seperti orang dia berdoa, ya Allah kasih kaya saya, uangku banyak, nanti saya bantu orang susah, orang fisabilillah. Tapi kalau dia tidak kuatkan imannya, saat lagi iman lemah, pikirannya berubah pikirannya. Yang 1 miliar ini jadi modal, bagaimana saya putar jadi 5 miliar. Terus setelah dapat dia 5 miliar, dia putar lagi jadi 10 miliar. Tidak sempat lagi zakat, tidak sempat lagi sedekah, sibuk menumpuk. Saat dia sibuk menumpuk, dia tenggelam, asik terlelap, kaget. Kagetnya apa? Sudah dikasih mandi jenazahnya. Dia kaget lagi dikasih mandi. Kata Sayyidina Ali, an-nasu niyam, idza mata intaqadu. Seluruh manusia lagi tidur nyenyak, lagi tidur semua. Lagi tidur nyenyak ini. Nanti mati datang baru kaget sudah bangun dia. Jadi bangunnya waktu mati. Sekarang lagi tidur di kasur yang empuk, tidur di atas jabatannya, tidur di atas kekayaannya, tidur di atas hartanya, lagi tidur nyenyak semua. Ada lagi tidur di atas kardus, dia mimpi tidur di atas singgasana. Padahal tidur di bawah kolong jembatan karena mimpi jadi raja. Mimpi jadi raja. Itu kagetnya bahwa saya di bawah kolong jembatan saya tidur di atas kardus. Begitu rata-rata manusia. Sekarang belum. Nanti kakeknya waktu dikasih mandi, sudah dikasih mandi saya. Sudah disolatkan jenazah, dikubur, ditimbun. Dan dia dengar itu temannya bicara di atas kubur. Dia bilang kalau 4 bulan 10 hari segera meluncur kita ini mendaftar ini. Antu ini masa idahnya istrinya 4 bulan 10 hari. Itu mobil yang dia kumpul bagiannya kita itu. Itu rumah yang dia bangun bagiannya kita itu. Tanah yang dia tumpuk bagian. Jadi rebutan orang. Maka si mayit ini capek dia. Siang malam capek. Saya pernah keluar di Solo, menangis dia sama saya. Waktu sore-sore saya datang ke rumah dia. Kenapa Pak? Dia bilang sudah kena ginjal saya, gagal ginjal. Kenapa gagal ginjal? Dia bilang itulah. Saya subuh-subuh sudah keluar. Saya tidak sholat subuh, tidak sholat zuhur, tidak sholat asar, mau menjelang isya baru pulang. Makan, tidur. Sebelum subuh bangun, bukan pergi sholat subuh, mandi untuk meluncur lagi, mengejar, mengumpul. Dia bilang saya takut ini istriku masih muda ini. Sekarang saya ini juga sudah tidak fit. Karena apa? Pucat terus muka, sudah sakit, sudah gagal ginjal, cuci darah. Baru dia menyesal. Sedangkan masih sakit sudah menyesal orang. Apalagi kalau sudah mati.
setiap hari Jumat, imam itu kan dia sunnah baca itu ayat bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim. Ini ajarannya nabi-nabi terdahulu kepada kaumnya dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam suhuf-suhuf kitab-kitab yang suci, lembaran yang suci, mengajarkan ini. Silakan berdagang, tapi dagangnya syariat. Silakan berladang, ada hasil pakai syariat supaya jadi akhirat. Jadi akhirat nanti. Inna dunya khuliqat lakum wa innakum khuliqtum lil akhirah. Dunia dan isinya ini diciptakan untuk kamu dan kamu diciptakan untuk akhirat. Inna dunya khuliqat lakum. Sesungguhnya dunia ini, hewan ternak, air, tanah, ladang, sawah, semua diciptakan untuk kamu. Wa innakum, dan sungguh kalian wahai manusia, khuliqtum lil akhirah, kamu diciptakan untuk negeri akhirat. Maka harta yang Allah kasih sesuai syariat, di mana dibelanjakan? Jangan mubazir, pembuangan, tidak jadi apa-apa, tidak jadi pahala, sia-sia saja. Apalagi dipakai untuk dosa, pakai beli yang haram-haram, pakai beli untuk berbangga-bangga, pakai beli untuk apa? Menyakiti hati orang lain. Jangan. Pakai untuk syariat. Sulaiman alaihissalam Allah kasih kekayaan. Abdurrahman bin Auf Allah kasih kekayaan. Sayyidina Utsman Allah kasih juga kekayaan, tapi pakai untuk agama. Yang tidak boleh kekayaan lupa kalau itu ada yang berhak dengan harta. Maka kita ini mencari mengumpulkan, tapi harus belajar ilmu, harus belajar ilmunya, sehingga nanti kita ini dalam urusan al-kasbu atau usaha kita juga sesuai syariat. Berdagang harus jujur, tidak boleh tipu pembeli. Nabi katakan, bukan umatku yang menipu, jangan tipu pembeli. Barang baru bilang baru, Pak. Yang lama bilang lama. Jangan yang sudah 1 minggu kita bilang baru, Pak, baru diangkat ini. Begitu dimakan, satu kampung gagal semua. Karena dibohongi pembeli. Jangan bohongi pembeli. At-tajiru saduqul amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Para pedagang yang jujur dan amanah. Jujur ini sifat iman. Makanya tadi belajar iman, kuatkan iman supaya syahwatnya tidak menggelora. Kalaupun menggelora, direm sama iman. Jangan kau bergerak. Ini hamba Allah, ini sunnah Nabi, dia harus tegakkan. Dia ikut syariat Nabi. Maka syahwatnya itu tidak akan direm sama imannya tadi. Dia tidak mau menipu. Dia pikir ini 1 ons. Ini untungku 1 ons ini. Maka dia kurangi timbangan. Entah bagaimana cara orang scale itu timbangan. Yang ditimbang 1 kilo, karena 1 kilo itu berarti 1000 gram. 1 ons 100 gram. Berarti kalau 1 kilo 10 ons. Jamunya itu 1, 2, 3, 10. Berarti 1 kilo 1000 gram atau 10 ons. Ditimbang di sana, jamunya bergerak ke angka 10 itu, berarti 1 kilo. Sampai di rumah ditimbang pakai digital. Tahu digital itu yang angka itu ditaruh langsung bergerak angkanya seperti jam digital. Bergerak angkanya. Naiknya cuma 950 gram. Gimana jatuh dari 50 gram? Sedangkan plastik tidak bocor. Jatuh di mana? Rupanya timbangannya dipukul di bawah itu supaya dia bergerak itu. Naik lewat 50 gram. Pedagang berpikir 50 gram ini untung saya. Bayangkan kalau orang beli 1 ton, dia kalikan 50 gram, kalau situ 1000. Oh, banyak betul untungku ini. Tapi dia lupa keberkahan Allah cabut. Allah tarik di situ keberkahannya. Sehingga nanti dia dapat dimakan istrinya, dimakan anaknya. Istri lawan suami, anak lawan orang tua.
istri jadi apa? Gampang bermaksiat. Karena pada darahnya bercampur darah yang haram. Dia berdoa, dia mau cuci di depan Ka'bah. Oh, nanti saya cuci di depan Ka'bah saja. Darah ini. Kumpul uang mau pergi haji saya. Datang depan Ka'bah. Ya Allah, ya Allah. Tidak didengar doanya. Labbaik Allahumma labbaik. Berteriak malaikat. Tidak ada labbaik, tidak ada labbaik untukmu. Tidak didengar kau punya labbaik. Kenapa kau mencari dari sumber yang haram? Mencuri, merampok, menipu. Dia bilang nanti dicuci di masjid saja. Tidak boleh. Melakukan amal baik dari sumber yang haram. Tidak boleh. Pergi haji. Itu haji, orang pergi menjauhkan kefakiran. Orang pergi haji, Allah jauhkan kefakiran. Lebih baik menabung, sabar, menabung, doa sama Allah. Berangkatkan saya, sebab siapa yang sudah pernah bilang labbaik setelah Nabi Ibrahim alaihissalam panggil, setelah Ibrahim alaihissalam bangun itu Ka'bah, Ka'bah ini sudah pernah diangkat. Sebenarnya bangunan yang pertama adalah Ka'bah. Inna awala bayti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudatil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama dijadikan oleh Allah sebagai rumah tempat ibadah adalah Ka'bah di Bakkah. Bakkah ini lembah atau pegunungan Bakkah. Maka di lembah Bakkah itu ada bangunan. Siapa yang bangun? Pertama yang bangun malaikat. Malaikat tawaf. Baitul Ma'mur di bawah di bumi ini. Di situ Maulana Zakaria tulis dalam kitabnya, bumi ini, bumi yang Allah hamparkan ini, ada Eropanya, ada Asianya, Afrika, Amerika, termasuk Palunya, Makassarnya, Jawanya, Sumatera. Itu dimula dihamparkan itu di bawahnya Ka'bah. Dari situ pertama dihampar. Itu titik awalnya bumi itu pas di bawah Ka'bah, karena dia langsung ditarik lurus ke atas, langsung tembus Baitul Ma'mur. Itu Baitul Ma'mur itu. Malaikat tawaf juga di sana. Satu kali masuk ke dalamnya 70.000, tidak pernah keluar lagi sejak masuknya. Karena ada antrian lagi malaikat yang masuk 70.000, dan setiap malaikat masuk tidak pernah keluar. Betapa besarnya dan banyaknya makhluk malaikat yang tawaf di sana. Mereka apa ini dibangun malaikat tawaf. Waktu banjir Nuh alaihissalam diangkat, Adam alaihissalam juga pergi. Dia pergi tawaf. Dari mana? Dari Sri Lanka, India, Hindustan dia jalan kaki. Pergi haji jalan kaki. Orang kalau pergi haji, dia naik pesawat. Naik pesawat. Malaikat kasih salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Senang malaikat. Naik kendaraan yang kuat. Malaikat assalamualaikum. Terus kalau dia naik kendaraan, tapi kendaraannya kendaraan yang sakit-sakitan, kurus, krempeng, misalnya orang naik onta atau kuda, kudanya kuda yang kering, kurus, krempeng, itu malaikat jabat tangan, assalamualaikum, selamat, masya Allah, pergi haji, assalamualaikum, jabat tangan. Tapi kalau dia jalan kaki, itu malaikat bukan salam dari jauh, assalamualaikum atau jabat tangan, langsung dipeluk, assalamualaikum, masya Allah, dipeluk, saking senangnya malaikat. Maka Nabi Adam itu jalan kaki dia. Belum ada memang garu-garu dengan Malaysian Air, India Air, belum ada. Tapi jalan kaki nih. Riwayat menyebutkan 1000 kali Nabi Adam haji. 1000 kali. Turun di surga, dia turunnya di sana, di Hindustan. Yang perempuannya Hawa turunnya di Jeddah. Ketemunya di Arafah. Satu sama lain saling mengenal. Kita Ambo, iya saya. Kita Indo, Ambo dan Indo ketemu di Arafah. Masya Allah, saling mengenal. Nah, orang sekarang pergi di Arafah mau pergi naik ke atas itu, mengenang kenangan kakek moyang manusia dan neneknya itu ketemu di situ. Nah, Ibrahim alaihissalam dia bangun itu Ka'bah setelah diangkat banjir Nuh itu. Bangun.
Maka dia berdiri di satu tempat. Setelah selesai pembangunan, wa'adzin bin nasi bil haji. Panggillah manusia untuk haji. Ya Allah, tidak ada orang, siapa yang saya mau panggil ini? Panggil saja. Nanti aku sampaikan suaramu itu sampai itu yang ada di sulbi-sulbi manusia di zaman aku sampaikan di sulbi itu. Kemudian juga sampai di alam ruh sana, di alam arwah yang akan turun fase per fase, fase per fase, akan sampai semua. Dan yang jawab panggilan itu labbaik satu kali, dia haji satu kali. Dia jawab 2-3 kali, 3 kali atau 2 kali dia pergi haji. Pasti dia kesana. Walaupun ditahan sama pemerintah apapun, mesti dia sampai di sana. Entah dia sholat di sini 2 rakaat, tiba-tiba tembus di Ka'bah. Dia tembus hari Arafah, pergi di Arafah. Rasulullah SAW dia jadikan musim haji sebagai kesempatan yang besar untuk dakwah. Kenapa? Kabilah-kabilah datang dari berbagai negara, suku-suku, kaum-kaum kumpul di Mina, di Arafah. Rasulullah SAW dulu zaman haji jahiliyah, mereka berdirinya di Musdalifah. Mestinya hari Arafah di Arafah, tapi orang-orang kafir Quraisy di musim haji mereka wukufnya di Musdalifah. Nabi sendiri yang ada di Arafah sana. Kenapa? Nabi beritahu Ibrahim alaihissalam yang mengasaskan perkara ini. Dia ini berdirinya di sini, tempat yang dibatasi oleh Nabi Ibrahim di Arafah itu. Maka Nabi sendiri saja berdiri di Arafah, di hari Arafah. Yang lain orang kafir di Musdalifah. Tapi setelah membuat datang, kenabian datang, itu musim haji Nabi manfaatkan untuk apa? Tawarkan Islam. Seperti ini Islam. Maka Nabi datang ke kemah-kemah. Datang kepada kabilah-kabilah, suku-suku. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai sekalian manusia, ucapkan la ilaha illallah, kamu akan sukses. Kadang-kadang Abu Bakar yang bawa Nabi, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi, awal-awal masuk Islam di Mekah. Ini orang Allah kabulkan. Saniyasnain idhuma fil ghar. Orang yang kedua dari salah satunya, yaitu salah satunya Rasulullah. Saniyasnain, yang keduanya adalah Abu Bakar Siddiq. Di dalam goa dikejar 100 orang dengan pedang terhunus, mau kejar sayembara. Siapa yang dapat Muhammad baik dalam keadaan hidup ataupun mati, 100 ekor unta hadiahnya. Malam itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang temani Rasulullah SAW untuk keluar dari kota Mekah mau pergi ke Madinah. Subhanallah, sembunyi di gua. Sudah kelihatan kakinya orang-orang kafir yang dengan pedang terhunus. Abu Bakar Siddiq khawatir, bukan khawatir dirinya, khawatir sama Nabi. Dia rela dia mati, yang penting Nabi selamat. Dia rela menghadapi ancaman bahaya, yang penting Nabi selamat. Begitu, sahabat cintanya sama Nabi itu melebihi dari cintanya mereka pada diri sendiri, lebih daripada keluarga, anak-anak mereka, ladang-ladang mereka, rumah-rumah mereka, bahkan lebih dari diri mereka sendiri. Kadang-kadang malam hari Abu Bakar lewat di depan, berdiri depan. Jangan-jangan ada yang menyerang dari depan, saya dulu yang hadapi. Terus Abu Bakar lewat lagi kadang-kadang ke belakangnya Nabi. Nabi tanya, kenapa wahai Abu Bakar? Kadang-kadang kau ke depan, kadang-kadang kau ke belakang. Ya Rasulullah, saya takut tiba-tiba ada yang berbahaya, yang membahayakan datang dari depan. Lebih baik saya pasang badan saya. Kadang-kadang dia ke belakang demi Rasul. Ini orang-orang bertakwa begitu, tidak seperti orang sekarang. Demi nafsunya, sunnah Nabi diinjak-injak. Bahkan dia bilang, apa itu sunnah? Sunnah itu, pakaian-pakaian itu budaya Arab saja. Itu zaman onta. Ini zaman roket sekarang. Tidak perlu lagi sunnah-sunnah yang ketinggalan ribuan tahun. Na'udzubillah. Walladzi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan orang yang datang dengan kebenaran, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bawa kebenaran. Dia datang membawa kebenaran yang datang dari Allah.
Dan dia bukan mengaku saya nabi. Allah yang akui kau nabi. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad dari Rasul kami, kau adalah utusan kami. Bukan mengaku kayak Musailama al-Kadzdzab, saya nabi, saya rasul. Nabi palsu, tidak. Nabi Allah yang akui kau rasul. Dan Sayyidul Anbiya, Sayyidul Anbiya ini imamnya para nabi, Imam Taqiyuddin As-Subki, yang mengatakan Muhammad SAW adalah imamnya seluruh nabi, Nabiul Anbiya, nabinya seluruh nabi. Kalau nabi ada umatnya, tapi nabi itu punya nabi. Siapa nabinya nabi? Nabinya nabi adalah Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak diutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk rahmat sekalian alam. Bukan hanya untuk umatmu yang sampai kiamat, tapi kau diutus sama seluruh manusia yang awal diciptakan. Sampai Nabi katakan, kuntun nabiyya wa adam baina ruhi wa tin. Aku telah jadi nabi sedangkan Adam di antara roh dan tanah. Belum masuk roh kepadanya, saya sudah dijadikan oleh Allah sebagai nabi. Bahkan setiap nabi tidak dilantik oleh Allah sebelum ikrar, sebelum sumpah, diambil sumpah. Sebagaimana gubernur diambil sumpah, saya bersumpah akan menjalankan amanat di provinsi saya, tidak akan khianat, saya akan berlaku seadil-adilnya, tidak menzalimi rakyat. Itu semua sumpah, baru dilantik. Kalau tidak siap bersumpah, tidak dilantik. Maka nabi-nabi yang tidak ambil sumpah tidak dilantik oleh Allah. Mau dilantik jadi rasul dan nabi harus sumpah dulu. Apa sumpahnya? Ada dua. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabi wa hikmah tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnahu. Dan ingatlah ketika Allah mengambil sumpah ikrar kepada seluruh nabi dan rasul. Para nabi dan rasul, sebelum kamu dilantik, ambil dulu ini sumpah ini. Nanti sesudah kalian ada seorang rasul yang diutus, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan diutus sesudah kalian dan dia benarkan apa yang kalian bawa. Dia akan cerita kepada umatnya. Dia benarkan dan dia sampaikan kepada manusia bahwa Ibrahim alaihissalam Nabi Allah, begitu juga Nuh Nabi Allah, Musa juga Rasul Allah, Ibrahim Rasul, semua akan diceritakan sama. Dan kamu, dia walaupun datang sesudah kalian, wajib kalian beriman, la tu'minunna bihi, wajib kalian beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kamu beriman sama dia. Yang kedua, wala tansurunnahu, dan wajib kamu tolong dia. Kalau kamu dapat dia datang, kamu dengar dia sudah datang, maka kamu iman sama dia, ikuti syariatnya dan tolong dia. Karena dia apa? Bukan untuk satu kampung, bukan untuk satu desa, bukan untuk satu negeri, bukan hanya untuk Bani Israel, bukan hanya untuk orang Jazirah Arab, Syam, bukan. Kafatan linnas, dia untuk seluruh manusia sampai hari kiamat dia. Semua desa, semua kota, semua provinsi, semua negeri, di mana negeri-negeri, kota-kota, negara-negara, semua lapisan masyarakat. Kalau dulu hanya untuk pedagang, petani, pegawai, Rasulullah tidak. Semua lapisan masyarakat. Maka kata Imam Taqiyuddin As-Subki, Sayyidina Ali, dia mentafsirkan ini ayat. Apa kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu? Setiap nabi dia punya wasiat, tidak pernah mereka lupakan. Rata-rata nabi berwasiat kepada pengikutnya. Kalau kamu dengar ada seorang rasul nama Muhammad atau Ahmad, dia diutus, maka berimanlah kamu kepadanya. Wajib kamu beriman sama dia dan tolong dia, bantu dia menyebarkan dakwahnya, menyebarkan syariatnya, bantu dia untuk menyebarkan
nabi-nabi berwasiat kepada umatnya. Sekarang kita ini umatnya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan umat terdahulu beriman sama Nabi kita dan bersiap-siap menolong Nabi kita, bahkan Nabi terdahulu. Kita ini umatnya. Masa kita tidak beriman, tidak yakin dengan sunnah-sunnahnya? Apa itu makan seperti bebek? Ketinggalan zaman. Yang cerita bukan preman, yang cerita ustaz. Belajar agama bagaimana orang seperti itu? Tidak yakin dengan nabinya sendiri. Jenggot-jenggot, apaan jenggot-jenggot? Dikira kita teroris nanti. Bahasa teroris ini juga bahasanya orang Yahudi. Other with us or other with terrorist. Bahasanya begitu. Bahasanya orang Yahudi. Kamu bersama kami atau kamu bersama teroris? Yahudi mau ajak sini sama kami supaya kami lindungi kamu. Maka dibuatlah image yang bersorban, yang berjenggot. Teroris. Padahal Nabi sifatnya tidak ada sifat teroris. Nabi kasih sayang, tinggi sekali kasih sayang Rasulullah. Jangankan sama manusia, sama hewan saja Nabi sayang. Tinggi kasihannya Nabi sama hewan, tinggi sekali. Apalagi sama manusia. Sudah diusir, sudah diperangi. Bayangkan 23 tahun dikejar-kejar sama orang kafir Quraisy. Sampai di Madinah, orang Yahudi dalam perang Khandaq, Khaybar itu pergi ke Mekah. Ayo susun kekuatan, panggil semua kafir Quraisy. Nanti kami di belakang kalian, Yahudi. Orang Yahudi Madinah. Dari Bani Quraisyah, Gatafan, mereka datang. Susun kekuatan, serang Muhammad. Kita habiskan mereka. Tapi Allah selalu tolong orang Islam. Disakiti, diboikot. Diambil hartanya mereka. 3 tahun diboikot di lembah Abdul Muttalib. Anaknya diceraikan, diambil sama orang, ceraikan anak. Harta tidak boleh dibawa ke Madinah. Sampai di Madinah diperangi. Tapi begitu Nabi punya pasukan besar, punya kekuatan yang besar, bawa 10.000 orang di perang Badar, banyak pembesar-pembesar Quraisy, kafir Quraisy yang mati. Mereka sudah hilang semangat. Bertempur saja sudah hilang semangat. Tidak ada kekuatan juga. Banyak yang kabur lari. Muhammad datang menyerang. Bawa 10.000 orang. Di situ sahabat-sahabat besar semua itu kembali ke Mekah, kampung halaman mereka. Apakah mereka datang untuk membantai? Memang ada yang sudah Nabi halalkan darahnya, sekalipun dia gantung di kelambu Ka'bah. Halal darahnya karena terlalu hebat permusuhannya sama Nabi. Ada seorang wanita terlalu tajam lidahnya, menyakiti Nabi. Tapi subhanallah, Nabi buat pengumuman, yang masuk ke rumahnya mengunci pintunya aman, yang masuk di rumahnya Abu Sufyan aman. Terus Nabi sampai di sana, orang sudah ketakutan semua. Habislah kita. Tidak ada yang tersisa hari ini. Pasti Muhammad balas dendam, kita akan dibantai. Subhanallah. Begitu mereka kumpul semua, berdiri depan Rasulullah. Apa kata Nabi? La tasriba alaikumul yaum. Tidak ada balas dendam untuk kalian hari ini. Tidak ada. Memang ada satu orang sahabat, dia berteriak. Waktu dia disuruh bawa bendera di depan pasukan, dia bawa bendera. Dia sudah teriak di masuk pintu gerbang Mekah. Al-yawma yawmul malhamah. Hari ini adalah hari peperangan, hari pembantaian. Mau dibunuh semua orang. Berteriak begitu. Malhamah. Nabi saking tingginya akhlaknya, tinggi kasih sayangnya. Al-yawma yawmul malhamah. Nabi langsung rubah itu lam menjadi huruf ra. Malhamah peperangan pakai ra, hari kasih sayang. Dan orang ada paham. Oh, berarti Nabi memaafkan kita. Hari kasih sayang hari ini. Itu maksudnya apa? Saya bukan teroris. Saya bukan pembantai.
Ini aku Muhammad, bukan pembantai seperti orang Eropa. Didoktrin otaknya mereka sekarang bahwa Muhammad itu teroris. Na'udzubillah. Maka ajaran Islam, perbaiki muamalah, muasyarah, akhlak. 3 orang yang Nabi ceritakan di dalam hadisnya, kehujanan, hujan Bani Israel, Nabi cerita di depan sahabat. Maka mereka masuk di dalam goa. Seperti kita hari ini kalau hujan, kita masuk di mana pohon yang rindang, berteduh di situ, atau ada yang atapnya lewat, kita di situ berdiri. Mungkin ada pos kamling atau ruko yang lagi tutup, kita di situ berlindung supaya tidak kena hujan. 3 orang ini hujan lebat, hujan deras. Maka lewat itu ada goa, maka masuk di pintu goa situ. Begitu masuk, dengan izin Allah, ada batu yang besar. Ini batu seperti batu gajah, tahu batu gajah di luar sana, yang besar, capang, waktu menggelinding, langsung tutup mulutnya goa itu, ditutup sama batu besar. Kalau batu kecil masih bisa ditarik sama 3 orang, ini batunya batu besar, meski eksak. Kalau sekarang ini kan alat-alat yang berat itu diangkat capang, kasih keluar. Ini 3 orang ini dalam goa sekarang. Punya anak, punya istri, punya keluarga semua ini. Punya orang tua juga, punya pekerjaan. Dalam goa. Tarik, dorong, tidak bisa, tidak bergerak, karena waktunya besar. Ada yang paham di sini. Dia bilang begini, habis waktu kita. Satu-satunya yang bisa tolong kita hanya Allah saja. Yang bisa keluarkan kita dari goa ini hanya Allah. Yang bisa keluarkan kita dari masalah ini hanya Allah saja. Dan Allah punya aturan. Aturannya Allah, yang siapa punya amal bagus, maka Allah akan bertindak baik sama dia. Maka kemukakan amalan-amalan baikmu sama Allah. Satu orang, dia dulu berdoa, dia ingat amal baiknya, namanya amal akhlak. Ya Allah, ada orang tuaku sudah tua, saya selalu siapkan susu sama dia. Kalau susu saya perah itu, saya kasih minum dia sebelum saya kasih minum anak istriku. Ibu bapakku sudah tua, saya kasih minum. Dan tiap hari seperti itu. Jadi hasil perahannya langsung kasih orang tua. Belum dia jual besok, belum dia kasih anak istrinya, orang tuanya dulu. Nabi pernah ditanya sahabat, apa haknya orang tua ya Rasulullah? Kata Nabi, sebagian hartamu kau beri sama mereka. Terus jangan kau lihat dia dengan pandangan yang tajam. Jangan kau panggil dia dengan namanya. Kalau kau jalan, jangan kau jalan di depannya. Jalanlah di belakangnya. Kalau duduk, sebelum dia duduk, jangan duduk kau yang duduk. Biarkan dia duduk, baru kau duduk. Jangan duduk di tempat duduknya. Itu Nabi ajarkan bagaimana adabnya anak sama orang tua. Dan ini orang tua, siapa yang durhaka sama dia, durhaka sama orang tua ini, walaupun dia sedekah, hajinya haji 1000 kali, walaupun dia ini puasa sepanjang hidup, tapi dia durhaka, tidak masuk surga dia, pasti masuk neraka dia. Kalau dia orang tuanya murka sama dia, ridha Allah, ridhanya orang tua ya. Murkanya orang tua, murkanya Allah. Ini orang tua saya sudah tidak ada, bagaimana Pak Ustaz? Orang tua saya sudah mati, buat baik sama adiknya, buat baik sama kakaknya, tidak ada semua lagi, buat baik sama kawan-kawannya. Jangan durhaka dengan orang tua. Baru 1 tahun menikah, gara-gara istri khianati ibunya, zalimi ibunya. Padahal baru 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kenal perempuan, ibunya 30 tahun urus dia. Langsung dia durhaka ibu. Maka dia ini Bani Israel punya akhlak sama orang tua. Ya Allah, tidak saya kasih minum itu susu sebelum orang tua saya minum. Kalau kau ridho ya Allah, ini tawasul dengan amal. Kalau kau ridho, keluarkan kami dari masalah. Bergeser itu batu, bergeser dengan perintah Allah, bergeser. Tapi belum bisa keluar, sudah kelihatan cahaya, belum bisa keluar. Yang satu lagi mulai dia angkat tangan, doa, minta sama Allah, kemukakan amal. Ya Allah, saya ini juragan, engkau juragan. Saya punya karyawan banyak. Ada satu karyawanku tidak mau diambil gajinya. Selalu mau digaji, dia bilang nantilah bos, nantilah pak, nanti. Biarlah kumpul sama bos saja dulu.
Sampai suatu hari dia hilang, tidak tahu di mana rimbanya. Uangnya tadi itu bertumpuk. Terlintas di pikiranku, saya mau mengolah saja uangnya ini, karyawanku. Maka saya berikan ternak, onta, kambing, sapi. Akhirnya apa? Berkembang. Sampai lembah itu penuh dengan hewan ternak semua. Yang dari modalnya karyawan yang hilang itu. Tahu-tahu muncul. Sapinya kan sudah banyak, kalau tadi sudah banyak. Tahu-tahu datang dia muncul. Bos, mana gajiku dulu? Gajiku duit. Lembah yang sudah penuh dengan onta, kambing, sapi, itu gaji. Oh ya, terima kasih bos. Dia bawa semua itu. Tidak ada satu pun dia sisakan sama saya. Dan saya tidak protes, ya Allah. Saya ikhlaskan. Karena haknya. Ini orang sekarang sudah setengah mati tukang kerja, sudah setengah mati anak buah kerja, gajinya ditahan-tahan. Padahal yang dibilang sebelum dia keringat bayar memang gajinya. Karena punya urusan juga, punya hak juga anak istrinya. Karena kita zalim. Haknya orang kalau kita tahan, kita zalim. Kalau dia terzalimi, Tuhan makmur. Ya Allah, kasih hancur bosku, tidak ada gaji saya, hancur itu. Itu doanya orang terzalimi. Dia Nasrani, makmur. Tidak ada hijab antaranya dengan Allah. Biar orang seperti apa dia menyembah mata. Kalau dia sudah terzalimi, bahaya, doanya naik. Nah, kita orang Islam ini jaga. Kita gaji. Maka ya Allah, dia bawa semua kambing-kambing bahasa tidak. Ya Allah, kalau kau ridho itu, keluarkan kami. Bergeser itu batu. Tapi tidak keluar, tangan saja keluar. Kepala tidak bisa keluar, badan tidak bisa keluar, kaki saja ke sana. Satu orang doa, ya Allah. Kalau ini namanya muamalah. Kalau tadi akhlak, satu doa. Ya Allah, saya punya sepupu yang cantik cerita. Saya punya uang banyak. Memang muslim itu panciklik. Dia doa begitu, ya Allah, patak banyak. Maka dia datang minta bantuan sama saya. Kurang lebih 120 dinar kalau tidak salah. Saya kasih, tapi saya buat persyaratan. Boleh kau bawa ini uang, tapi kau harus tidur bersama saya dulu. Maka karena dia butuh, akhirnya dia pun sudah siap untuk memenuhi keinginanku. Malam itu kami berdua di kamar. Tidak ada siapa-siapa. Dan dia sudah merebahkan badannya. Ketika saya mendekatinya, dia mengucapkan kalimat, takutlah sama Allah. Jangan kau pecahkan cincin yang bukan hakmu. Jangan kau ambil perawan saya, kau bukan hakmu. Ini muasyarah, bermasyarakatnya orang Islam ini. Nabi mau ajarkan. Sekarang muasyarahnya Yahudi Nasrani bergerak di mana-mana. Zina jadi murah semua. Zina di mana-mana. Alhamdulillah. Sudah menikah berzina, ini hukumnya rajam. Belum menikah berzina, cambuknya 100 kali. Aku yasinkan dia 1 tahun. Tak ada tanya hukum sama fuqaha. Ini seperti gampang orang zina sekarang. Kata Nabi, kalau zina sudah merajalela, kematian membludak di mana-mana. Satu kali mati 500, 1000, 2000. Matinya membludak. Dan murka Allah itu sampai apa jeleknya zina itu? Sampai kata Imam Syafi'i, sampai tikus di rumahmu merasakan penderitaan gara-gara zina. Kenapa datang banjir? Habis semuanya tikus di bawah. Hancur satu keluarga dia. Penderitaan dirasakan sama hewan dan juga semut-semut ini. Tikus. Zina, alhamdulillah. Muasyarah orang kafir. Maka ya Allah, karena dia katakan itu dan saya takut dengan engkau, akhirnya saya tinggalkan perbuatan itu. Saya tidak mau berzina. Ya Allah, uang juga saya tidak ambil lagi. Dia bawa sudah itu uangnya Allah. Kalau kau ridho, tolongkan. Langsung bergeser itu batu, keluar tiga-tiga mereka. Maka ulama katakan, masalah yang sedang menutupi umat hari ini karena buruknya akhlak, buruknya muamalah, dan buruknya muasyarah. Dan semua ini rusak karena imannya rusak. Iman rusak, hubungan dengan manusia jadi rusak. Man aslaha ma bainahu wa bain Allah, aslaha Allah ma bainahu wa bain khalqihi. Siapa yang perbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungannya dengan makhluk-makhluknya. Akan baik semua. Maka perbaiki hubungan dengan Allah dengan apa? Usaha. Bukan cuma usaha dunia, usaha agama. Usaha yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Sayyidul Anbiya. Di musim haji Nabi dakwah, di Mekah Nabi dakwah, di Madinah Nabi dakwah. Nabi kirimkan jemaah-jemaah dakwah. Maka kita bergerak dengan usahanya Nabi ini, usaha nubuwah, usaha kenabian, tapi dengan musyawarah, dengan arahan. Apa tertib, apa yang disampaikan oleh orang tua kita, di situ berkah.
Gerak kita walaupun di kampung, di desa, di kota kita, kalau diikuti arahan dan musyawarah, ada berkahnya. Al-barakatu ma'asabikum. Keberkahan itu ada sama orang-orang tua kamu. Ikuti arahan orang tua. Jangan pakai pikiran sendiri. Ikuti arahan dan kerja sesuai dengan tertib. Al-qasda tablugu. Jalanlah kamu di tengah-tengah, kamu akan sampai di tujuan. Jangan terlalu jos, terlalu laju, lewat. Jangan buat terlalu pelan, lambat, ketinggalan. Jalan di tengah-tengah. Ikuti tertibnya orang tua. 3 hadrati. Syekh Ilyas, Syekh Yusuf, Syekh Abdul Hasan. Ikuti itu. Supaya kita sampai di tujuan. Mereka menggiring kita dengan tertib. Maka keluarga Allah yang sudah tiap tahun 40 hari naik lagi tiap tahun 4 bulan. Siapa sih insya Allah? Yang belum negeri jauh sekarang negeri jauh. Siapa sih insya Allah? Yang belum PD sekarang PD. Silakan. Mau kasih kes dulu. Bismillah. Bangun. Jadi insya Allah. Ke IPB dulu. IPB. Bismillah. Berangkat tuan. IPB. Negeri jauh. Jalan kaki. Silakan tuan. Mari tuan, bismillah, Masya Allah. Ya, silakan Pak, silakan. 4 bulan. 4 bulan negara jauh, Masya Allah. Silakan, keliling dunia bawa agama Allah SWT. Mari Pak, silakan. Silakan jemaah sekalian. Kemudian jemaah sekalian untuk menjadi dai sebuah alam, maka dibutuhkan paspornya apa? India, Pakistan, Bangladesh, ETB. Silakan Pak, Masya Allah. 4 bulan ETB, silakan berdiri, Masya Allah. Langsung ke taskin jemaah sekalian mulia. Daftarkan namanya, silakan Pak, Masya Allah. Silakan bergegas. Ya, silakan hati. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Allah kabul, Allah terima, Masya Allah. Allah berkahi rezekinya. Silakan Pak, Masya Allah. 4 bulan, silakan Pak. Jalan kaki, silakan berdiri, Masya Allah. 4 bulan jalan kaki, Masya Allah. Ya, silakan. Allah Akbar. Masya Allah. Kita akan berjalan-jalan untuk membawa